Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 29 November tahun 2023, saya akan mengomentari Suryo Paloh panik. Para tokoh tim ses Anies Baswedan keluar. Dalam menghadapi kampanye pemilihan umum tahun 2024 nanti, masing-masing 3 calon presiden akan melakukan kampanye dengan adu konsep untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan harapan nanti dipilih rakyat. Tiap calon presiden masing-masing membuat tim suksesnya yang anggotanya tokoh-tokoh senior dari pendukung calon presiden tersebut untuk memenangkan pemilihan umum. Pada saat menyusun tim sukses calon presiden, Anies Baswedan hanya mencatat nama-namanya yang dianggap senior sebagai tim sukses tanpa diberitahukan sebelumnya atau tidak dikonfirmasi dulu mau atau tidak masuk dalam tim sukses tersebut. Untuk memenangkan calon presiden Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Setelah disampaikan daftar nama calon tim ses tersebut, ada beberapa namanya menolak karena tidak ada sebelumnya namanya ikut dicantumkan, lalu mengundurkan diri sebagai anggota tim sukses, apalagi yang keluar tersebut sebagai tokoh penting. Diduga mundurnya tim sukses tersebut karena tidak ada pemberitahuan dulu yang merupakan tidak adanya penghormatan yang diberikan kepada tokoh penting yang mengundurkan diri tersebut, sedangkan presiden menunjuk menteri dipanggil dulu, ditanya bersedia menjadi menteri, kalau jawabannya bersedia baru ditetapkan sebagai menteri. Akibatnya keluarnya tokoh penting sebagai tim sukses calon Presiden Anies Baswedan membuat Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem menjadi panik, yang bisa membuat elektabilitas Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar menurun, yang memperlihatkan koalisi perubahan ini tidak menghargai kemampuan orang lain. Harapan saya yang membentuk tim sukses calon Presiden Anies Baswedan supaya menghormati dengan memberitahukan namanya ikut dicantumkan sebagai tim sukses dalam kampanye calon presiden dan Anies Baswedan yang didampingi Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Dalam menghadapi kampanye pemilihan umum tahun 2024 nanti, masing-masing 3 calon presiden akan melakukan kampanye dengan adu konsep untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan harapan nanti dipilih rakyat. Tiap calon presiden masing-masing membuat tim suksesnya yang anggotanya tokoh-tokoh senior dari pendukung calon presiden tersebut untuk memenangkan pemilihan umum. Pada saat menyusun tim sukses calon presiden, Anies Baswedan hanya mencatat nama-nama yang dianggap senior sebagai tim sukses tanpa diberitahukan sebelumnya atau tidak dikonfirmasi dulu mau atau tidak masuk dalam tim sukses tersebut untuk memenangkan calon presiden Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Setelah disampaikan daftar nama calon tim ses tersebut, ada beberapa namanya menolak karena tidak ada sebelumnya namanya ikut dicantumkan, lalu mengundurkan diri sebagai anggota tim sukses, apalagi yang keluar tersebut sebagai tokoh penting. Diduga mundurnya tim sukses tersebut karena tidak ada pemberitahuan dulu, yang merupakan tidak adanya penghormatan yang diberikan kepada tokoh penting yang mengundurkan diri tersebut, sedangkan Presiden Joko Widodo menunjuk menteri dipanggil dulu, lalu ditanya bersedia menjadi menteri, kalau jawabannya bersedia baru ditetapkan sebagai menteri. Akibatnya keluarnya tokoh penting sebagai tim sukses calon presiden Anies Baswedan membuat Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem menjadi panik, yang bisa membuat elektabilitas Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar menurun, yang memperlihatkan koalisi perubahan ini tidak menghargai kemampuan orang lain. Harapan saya yang membentuk tim sukses calon presiden Anies Baswedan supaya menghormati dengan diberitahukan namanya ikut dicantumkan sebagai
tim sukses dalam kampanye calon presiden Anies Baswedan yang didampingi Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Dan sekarang ini sedang memasuki kampanye. 3 calon presiden ini sedang akan melakukan kampanye. Biasanya mereka adu konsep. Adu konsep ini menyampaikan konsep-konsepnya nanti kalau dia untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Jadi kalau nanti dia menang bisa menerapkan konsepnya tersebut agar nanti kehidupan masyarakat tambah meningkat. Itulah harapannya sehingga melakukan kampanye. Tetapi dalam membentuk kampanye tersebut, setiap tim calon presiden tersebut ada tim suksesnya. Tim suksesnya itu dibentuk dengan tokoh-tokoh dari partai pendukung calon presiden tersebut, di mana tokoh-tokohnya itu seperti tim sukses daripada tim sukses dari pendukung Anies Baswedan tidak hanya mencatat nama-nama tokohnya saja, tidak disebut dia bersedia atau tidak, langsung dicatat saja. Tetapi setelah diberikan daftarnya bahwa namanya ikut, akhirnya dia keluar tidak mau dia sebagai tim suksesnya tersebut. Karena tidak disebutkan namanya itu sebelumnya, itu merupakan pertanda tidak menghormati tokoh anggota masyarakat tersebut. Seakannya disepelekan, tidak begitu penting artinya, sehingga mereka tersinggung. Karena tersinggungnya dia, sehingga mereka keluar dari tim sukses Anies Baswedan tersebut. Setelah mundur mereka di tim sukses tersebut, akhirnya Surya Paloh sebagai ketua umum Partai Demokrasi, sebagai ketua umum dari Partai Nasdem tersebut panik. Karena akan bisa nanti berakibat kepada elektabilitas Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar akan turun. Di samping itu juga bahwa timnya tersebut tidak menghargai daripada tokoh-tokoh pendukung partai tersebut, karena mereka ditunjuk di situ karena mereka paling senior, sehingga mereka mau duduk di situ kalau dihargai. Tetapi karena tidak dihargai, namanya hanya dicatat saja. Setelah dicatat dibagi-bagi namanya tersebut tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Akhirnya mereka kaget kok namanya ada di tim sukses tersebut, padahal tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Ini perwujudan tidak menghargai daripada tokoh-tokohnya tersebut, sehingga mereka mengundurkan diri, tidak mau ikut tim sukses daripada Anies Baswedan bersama yang didampingi Muhaimin Iskandar selaku calon wakil presiden tersebut. Dan kemungkinan besar nanti bisa mereka nama baiknya mundur, nama elektabilitasnya akan mundur dari tengah-tengah masyarakat, sedangkan di dalam sendiri mereka tidak kompak, tidak saling menghargai sesama mereka. Bisa nanti menimbulkan elektabilitas Anies Baswedan bersama wakilnya akan mundur, akan mengalami elektabilitasnya menurun. Apalagi sekarang ini, selama ini elektabilitas mereka selalu di urutan nomor 3. Apalagi tambah lagi ini keributan ini, mungkin akan tambah mundur lagi nanti elektabilitasnya, karena tidak tahu menghargai tokoh-tokoh yang besar di sekitar pendukung calon presiden Anies Baswedan tersebut. Jadi harapan saya, semua harus menghargai. Kalau dia sudah dicantumkan dalam sebagai salah satu tim sukses tersebut, berarti dia termasuk tokoh dalam arti punya pengaruh untuk membawa suara daripada masyarakat untuk mendukung calon presiden agar nanti dipilih oleh rakyat. Tidak asal ditunjuk orangnya, kalau tidak ada pengalamannya, pengaruhnya, ya buat apa menunjuk dia? Karena dia menunjuk seseorang itu menjadi tim sukses karena mereka sebagai tokoh yang sudah punya pengaruh dan sudah punya pengalaman untuk menggolkan seseorang calon presiden menjadi terpilih nanti di tengah-tengah masyarakat. Hal itu tidak yang mudah, masalah yang sulit itu. Makanya saya harapkan sesama pendukung calon presiden Anies Baswedan, mereka semua harus saling menghormati satu sama lainnya, jangan disepelekan.
seperti disepelekan, ditunjuk sebagai anggota, tetapi hanya ditunjuk, ditanya pun tidak. Setelah disusun nama-namanya, kaget mereka kok ada namanya di dalam, padahal belum pernah dihubungi. Ini perwujudan daripada tidak menghargai daripada tokoh-tokoh tim sukses tersebut untuk memenangkan Anies Baswedan sebagai calon presiden, sehingga mereka mengundurkan diri. Ini sangat disayangkan kalau sampai mengundurkan diri, karena ketokohannya itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan elektabilitas Anies Baswedan di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.